Teman-teman pasti udah gak asing ya dengan yang namanya merek Sony. Apalagi buat yang hobi main PlayStation atau mungkin fotografi, ada kamera Sony. Terus yang pakai gadget, yang hobi main game, atau bahkan bapak ibu yang hobi nonton sinetron pun pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya merek Sony, karena TV pun juga ada yang mereknya Sony. Namun sudah tahukah bahwa siapa sosok penting pemain peranan pendiri dari merek Sony Corporation ini? Dia adalah Bapak Akio Morita, dan kali ini kita akan belajar dari sosok Bapak Akio Morita ini. Beliau lahir di Nagoya tanggal 26 Januari tahun 1921. Beliau lahir di tengah keluarga yang sebenarnya sudah sangat kental dengan nuansa bisnisnya. Dia merupakan ahli waris dari sebuah keluarga yang memiliki bisnis yang sudah berjalan sangat lama, yaitu 14 generasi. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sake ternama di daerah sekitaran Nagoya. Namun meski beliau ini, Bapak Akio ini, lahir dari keluarga yang kaya, namun sejak kecil beliau sudah gemar dengan mengutak-atik peralatan elektronik yang pada dasarnya berbeda dari bisnis keluarganya. Bahkan pelajaran favoritnya pun ketika SD, SMP, dan sekolah tinggi itu adalah matematika dan fisika. Lalu kemudian setelah lulus pun dari sekolah tinggi, ia menempuh jurusan fisika di Osaka Imperial University. Tentunya hari ini berbanding terbalik dengan bisnis keluarganya. Dia berpikir secara out of the box. Beliau keluar dari zona nyaman untuk membuat langkah awal yang tidak pasti. Ia mendirikan Tokyo Telecommunication Engineering. Perusahaan itu yang pertama kali beliau bangun. Pada waktu itu Jepang sedang akan bangkit dari sisa-sisa puing-puing peperangan pada zaman itu. Namun kemudian pada tahun 1958 nama perusahaan itu diubah jadi Sony. Keputusan ini diambil berdasarkan agar lebih mudah diingat, agar perusahaan dapat tumbuh dan meningkatkan persaingan perusahaan secara global. Dan memang di kemudian hari terbukti benar, nama Sony ini begitu mudah diingat di kepala orang manapun, bahkan di seluruh dunia. Beliau mengembangkan konsep pemasaran berdasar pada identifikasi merek. Kalau di zaman sekarang hal itu sudah layak digunakan oleh banyak perusahaan, pada waktu itu sebagian besar perusahaan Jepang masih menghasilkan produk dengan merek orang lain. Misalkan sebut saja Pentax misalnya. Pentax membuat produk untuk Honeywell. Kemudian kalau yang pasti kita tahu Sanyo pada waktu itu membuat produk untuk Sears, perusahaan lain. Dan visi dari Bapak Akio Morita ini yang berada di balik layar dari merek Sony ini, dalam hal identitas merek juga mengandalkan kepiawaian kawannya sesama pendiri Sony, yaitu Masaru Ibuka, yang punya keahlian kekuatan dalam hal rekayasa dan desain produk Sony. Hal ini menunjukkan dan kita bisa belajar bersama bahwa teman itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Malah justru kita jangan sampai malu ketika memiliki teman yang jauh lebih pintar daripada kita, karena sebetulnya bisa kita ajak bekerja sama dalam hal membuat sesuatu yang menghasilkan. Kerjasama Ibuka dan Morita ini sangat terlihat
di dalam hasil kerja Sony. Misalkan saja terlihat pada pembagian perannya di dalam merek Sony pada waktu awal-awal berdiri. Ibuka fokus penelitian teknologi dan pengembangan di dalam produk-produk Sony sehingga menghasilkan produk yang terus berkembang. Kemudian Akio Morita memimpin Sony dalam hal pemasaran, mengglobalkan produk tersebut, dalam hal keuangan dan sumber daya manusia. Tentu hal itu merupakan sinergi yang sangat bagus. Dan meskipun di Jepang sendiri pada waktu itu sudah laku, tetapi Morita menginginkan untuk mengembangkan produknya semakin dikenal luas ke seluruh pelosok negeri, dan pada awalnya dia memilih untuk berpindah bersama keluarganya ke Amerika Serikat untuk mengembangkan bisnisnya, karena dia yakin bahwa produk-produknya akan diterima mulai dari Amerika Serikat dan kemudian mengglobal jauh ke negara-negara yang lain. Dan pada tahun 1960 Sony Corporation of America didirikan di Amerika Serikat. Beliau rela membawa keluarganya, istilahnya berspekulasi, berpikir dan bertindak keluar dari zona nyaman demi mimpinya meraih pasar baru bagi perusahaannya. Dan kemudian sebagai catatan lagi, pada tahun 1970 Sony menjadi perusahaan Jepang pertama di bursa saham New York. Sony adalah perusahaan pertama yang melantai di bursa saham New York. Dan kita bisa melihat saat ini Sony identik dengan produk elektronik terkemuka. Produknya yang inovatif dan berkualitas terus membanjiri pasar dunia adalah salah satu pencapaian Akio Morita dan juga sahabatnya, yaitu Ibuka. Beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari Bapak Morita ini banyak sekali. Salah satunya beliau seorang pekerja keras dan seorang yang sosok yang alternatif, sehingga berpikir di luar kebanyakan orang, menemukan solusi-solusi. Banyak kata-kata dari Bapak Akio Morita ini yang menjadi pegangan dalam dia mengembangkan produk-produk Sony. Kita bisa belajar darinya. Misalnya kata-kata beliau, rasa ingin tahu adalah kunci kreativitas. Itu yang pertama. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah kreativitas, kita seharusnya mempertanyakan lagi terhadap banyak hal sehingga muncul banyak pertanyaan, dan ketika banyak pertanyaan itu muncul maka kita bisa mencari solusinya. Misalnya kenapa meja itu kotak, kenapa enggak bulat atau dengan bentuk-bentuk yang lain atau segitiga, sehingga pikiran kita akan lebih kreatif lagi, berpikir di luar kotak atau out of the box. Kemudian kata-kata beliau yang lain adalah jangan takut membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dalam hal penelitian ataupun dalam hal ingin membuat produk atau terobosan baru, tidak masalah melakukan sebuah ide yang sudah dimatangkan oleh pikiran kita kemudian kita lakukan. Namun jika hal itu salah, tentunya jangan diulang-ulangi terus, jangan dipakai lagi idenya. Istilahnya beliau seperti itu. Jadi buat yang suka dengan dunia bisnis, tentunya jangan takut untuk membuat kesalahan, tetapi kesalahan itu terukur atau bisa kita cover. Jangan spekulasi terlalu besar tetapi perhitungannya kurang. Kemudian beliau juga memegang prinsip bahwa harus membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Beliau
Dari kata-kata beliau terlihat bahwa beliau adalah sosok manusia alternatif dan seorang inventor, seorang penemu. Jadi buat teman-teman jangan selalu untuk mengikut apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi bisa dimodifikasi dan lakukan hal baru. Misalkan ketika orang menciptakan mobil, kita bisa menciptakan mobil dengan misalnya dengan teknologi yang lebih canggih daripada mobil yang sudah ada. Itu salah satu contohnya. Dan banyak hal yang bisa kita contoh termasuk di bidang-bidang lain. Jadi kita jangan selalu terpaku dan mengekor dari karya-karya orang lain, tapi kalaupun mau mengekor harus ada pengembangan yang dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil manfaat. Demikian.